Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk bermuatan susu untuk program MBG terperosok ke jurang sedalam 10 meter. Jasad penjaga kontrakan ditemukan tewas di dalam toren di Kabupaten Tasikmalaya. Sopir ambulan di Ciamis meninggal dunia setelah mengantarkan jenazah ke rumah duka. Ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg memorak-porandakan rumah di Kabupaten Bandung Barat. Wanita lansia pemilik rumah dan seorang anaknya juga alami luka bakar hingga 70%. Polisi melakukan penyelidikan di rumah milik wanita lansia bernama Herminarti di kompleks perumahan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi rumah porak-poranda, plafon rumah roboh, hingga barang-barang hancur berantakan setelah tabung gas LPG 12 kg meledak pada Selasa pagi. Diduga ledakan terjadi akibat kebocoran tabung LPG. Selain rumahnya rusak parah, Herminati yang berusia 71 tahun dan anak lelakinya 41 tahun terkena ledakan hingga alami luka bakar. Wanita lansia itu juga sempat tertimbun reruntuhan bangunan. Warga lalu membawa ibu dan sang anak ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan guna mendapatkan pertolongan medis. Ledakan ternyata di blok 11 ini ledakannya, dan pasti kejadian terdengar keras karena masih pagi. Jadi warga masih tidak banyak gangguan suara lah. Insya Allah warga pada mendengar, jadi makanya tadi warga pada langsung ke sini ke lokasi membantu korban sebisa-bisanya itu Pak. Rumahnya rusak karena tabung gas yang meledak karena bocor. Mungkin bisa dilihat kondisinya seperti apa, bisa dilihat di belakang. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan akibat luka bakar yang diderita hingga 70%. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Jasad seorang penjaga kontrakan ditemukan dalam toren air di Desa Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Diduga korban meninggal saat sedang memperbaiki toren. Proses evakuasi berlangsung dramatis saat jasad korban diturunkan menggunakan tali. Evakuasi mayat. Desa Cintaraja di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya gempar Selasa siang. Penjaga kontrakan bernama Abdul Karim ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup di dalam toren rumah kontrakan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan melibatkan tim damkar dan tagana. Petugas terlebih dahulu mengeluarkan tubuh korban dari dalam toren, lalu diturunkan secara hati-hati menggunakan tali. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD KHZ Mustafa Tasikmalaya untuk divisum. Korban diketahui berada dalam toren karena tak kunjung turun saat memperbaiki toren. Korban selaku penjaga kontrakan sedianya menjawab keluhan penghuni lantaran air kerap tersendat. Pada olah TKP awal, polisi menemukan volume air dalam toren hanya 1,5 cm, sehingga mustahil korban tewas karena tenggelam. Yang diam di kontrakan ini mengeluh bahwa airnya tidak jalan, sehingga si korban inisiatif naik ke dalam toren untuk memperbaiki toren tersebut. Nah, waktu itu berangkat jam 8 masuk ke toren. Terus hanya beliau kelihatannya pada waktu memperbaiki toren, beliau tidak bisa naik kembali karena merasa pusing. Berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun pada bagian pinggang korban terdapat luka lecet. Diduga korban mengalami pusing dan tidak bisa keluar dari toren sehingga akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga menerima kematian korban dengan ikhlas sehingga langsung bawa pulang jenazah korban untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pencuri motor babak belur dihakimi warga di sebuah perumahan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah warga namun tidak meletus sehingga kemudian menjadi bulan-bulanan warga.
Pencuri motor berinisial AW ini harus membayar mahal aksinya. Ia babak belur dihakimin warga karena kedapatan mencuri motor pekerja proyek di perumahan klaster Kaya Podomoro, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin siang. Pelaku sempat melarikan diri dan menodongkan pistol karena warga yang mengepungnya. Namun pistol tidak meletus. Pelaku kemudian terjatuh sehingga menjadi bulan-bulanan warga. Polisi menyita senjata api rakitan, peluru dan kunci letter T sebagai barang bukti. Dicegat, kemudian pada saat dicegat oleh saksi ini, salah satu dari 2 orang ini menodongkan senjata api berupa senjata pendek jenis silinder isi 6 peluru yang senpi rakitan. Oke, tapi nggak sempat meletuskan tembakan dan? Memang sudah ditarik, triggernya sudah ditarik, tapi alhamdulillah tidak meletus. Polisi masih terus mendalami asal-usul senjata api yang digunakan pelaku saat beraksi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sopir ambulans di Ciamis meninggal dunia setelah mengantarkan jenazah ke rumah duka. Sang sopir ambulans yang masih dalam jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh dari mobil. Awalnya warga berkumpul untuk menanti kedatangan jenazah yang diantar menggunakan mobil ambulans di Dusun Hujung Tiwu, Desa Hujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Namun tiba-tiba suasana berubah panik setelah mobil ambulans terparkir di depan rumah duka. Sang sopir ambulans yang masih dalam jok kemudi tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh dari mobil. Sontak warga kaget dan langsung mengevakuasi sopir ambulans ke puskesmas terdekat. Namun ternyata korban telah meninggal dunia. Sebelumnya pria berusia 55 tahun itu menempuh perjalanan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ke Panjalu Ciamis untuk mengantar jenazah. Menurut kerabat korban, Wahyu memang memiliki riwayat sering sesak napas. Puskesmas Sukamantri. Iya, langsung ke Puskesmas Sukamantri untuk meyakinkan gitu. Karena kondisinya udah tidak sadarkan diri. Mas, saya langsung meluncur ke sana dan langsung menanyakan kepada dokter yang ada di sana gitu. Dan dokter bilang katanya udah meninggal. Beliau itu sehat-sehat saja gitu. Belum pernah bercerita penyakit atau sakit gitu. Setiap pulang dia selalu sehat gitu. Tapi kata istrinya waktu-waktu beberapa bulan ke belakang ada riwayat sesak napas gitu. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah. Korban pun lalu dimakamkan di dekat tempat kediamannya di Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.